يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Ke-11 tentang kerasnya tubuh ahli neraka dan buruknya tampang mereka. Disebutkan dalil pertama hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Abu Hurairah anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, gigi geraham orang kafir seperti gunung Uhud dan ketebalan kulit mereka setebal perjalanan 3 hari. Jadi nanti mereka akan membesar tubuhnya sampai-sampai gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud. Dan ini kalau gigi geraham saja seperti ini, bagaimana dengan poster tubuhnya? Dan kulit mereka akan setebal perjalanan 3 hari. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan hadis Hasan Gharib Sahih, masih dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta. Jadi kalau kita bagi mungkin kurang lebih 20 meter ya. Gigi geraham mereka seperti bukit Uhud, dan tempat duduk mereka di Jahannam, tempat mereka disiksa per individu adalah sepanjang antara Mekah dan Madinah. Dan hadis ini hadis hasan. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dengan sanad yang hasan. Abu Hurairah anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pada saat menjelaskan firman Allah surah Al-Isra ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Yang artinya, ingatlah suatu hari yang mana hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Nabi SAW menjelaskan makna daripada ayat ini. Beliau bersabda, yud'a ahaduhum fayu'ta kitabahu biyamini wa yumaddu lahu fi jismihi sittuna dhira'a wa yubayyadu wajhuhu wa yuj'al ala ra'sihi tajun min nurin yatala'la fayantaliqu ila ashabi fayarawnahu min ba'idin fayakulun Allahumma atina bihada wa barik lana fi hada hatta ya'tiyahum fayakulu abshiru likulli rajulin minkum mithlu hada qala wa ammal kafiru فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. Seseorang dari mereka nanti, tafsir dari surah Al-Isra ayat 71, setiap orang akan dipanggil sesuai bersama dengan pemimpinnya. Nah, kata Nabi SAW, seseorang dari mereka nanti akan dipanggil pada hari kiamat, dan pada saat itu diberikan kepadanya buku catatannya dengan tangan kanannya. Dalam riwayat dikatakan buku catatan amal akan berterbangan seperti kapas dan akan datang dengan sendirinya. Kalau dia ahli surga akan ke tangan kanannya, kalau dia ahli neraka ke tangan kirinya. Maka orang ini diceritakan pertama adalah orang yang masuk surga. Dia menerima kitabnya dengan tangan kanannya, lalu tubuhnya, dan itu pada saat itu tubuhnya ditinggikan setinggi 60 hasta. Diputihkan wajahnya sehingga ya mengkilat, ya tala'la itu mengkilat dan berterang benderang. Dan di kepalanya dipasang mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ia pun pergi kepada sahabat-sahabatnya. Jadi setiap orang nanti akan dibangkitkan. Ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Setiap nabi akan berdiri memimpin umatnya. Maka ada umatnya di situ, ada pemimpinnya. Maka orang-orang yang akan dihukum ini akan diadili oleh Allah, akan ditanyain, akan didampingi oleh pemimpin mereka. Maka dia pun pada saat sudah diadili oleh Allah, Allah ubah menggunakan mahkota dari cahaya yang berkilau, wajahnya juga mengeluarkan cahaya, tubuhnya juga dengan poster tubuh yang besar. Maka ia pun kembali kepada kelompok ya umat yang bersama dengan dia. Ketika mereka melihatnya dari jauh, orang-orang ini melihat orang itu datang, mereka berkata, ya Allah, berikanlah kami seperti apa yang Engkau berikan ke orang ini, dan berkahilah kami dalam hal ini. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan seperti dia dan bisa selamanya begitu. Hingga ia datang kepada mereka, lalu orang itu berkata, bergembiralah, karena setiap orang dari kalian yang beriman, maka dia akan mendapatkan seperti ini. Adapun orang kafir, maka wajahnya dihitamkan, tubuhnya ditinggikan menjadi 60 hasta dalam rupa Adam, dan dipakaikan mahkota dari api. Ketika sahabat-sahabatnya melihatnya dari jauh, orang-orang yang seumat dengan dia, mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari keburukan seperti ini.
ya Allah jangan engkau ya berikan kami seperti kau berikan kepada orang ini. Ketika ia datang kepada mereka, mereka pun berkata, ya Allah jauhkanlah dia dari kami. Maka orang itu pun yang datang dengan mahkota dari api dan wajahnya menghitam ya, mengatakan semoga Allah menjauhkan kalian. Tapi sayangnya orang-orang kafir seperti saya tetap dari kalian tetap akan mendapatkan seperti ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tampang yang buruk dari penghuni neraka. Mujahid rahimahullah seorang ulama tabi'in menceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya, tahukah kamu hai Mujahid bagaimana luas neraka Jahannam? Riwayat ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam kitab At-Targhib. Maka aku menjawab, kata Mujahid, aku tidak tahu. Ia mengatakan, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, ya demi Allah kau tidak tahu bahwa jarak antara dua daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya. Daun telinga ini kiri kanan dengan pundaknya penghuni neraka naudzubillah sejauh perjalanan 70 musim. Di dalamnya mengalir, jadi di tubuhnya dia, jadi jarak antara ini sama ini gitu kan 70 musim. Artinya kalau kita satu musim 1 tahun berarti 70 tahun. Dan di dalam ya tubuhnya itu, karena besarnya tubuh itu terdapat lembah-lembah seperti lembah-lembah yang cekung penuh dengan nanah dan darah karena luka yang ada di tubuhnya. Lalu aku bertanya, kata Mujahid, apakah yang anda maksud mirip dengan sungai? Sungai seperti kotak, seperti bak air. Maka kata Ibnu Abbas, tidak, tapi lembah, cekung-cekung, dan itu karena luka-luka yang ada pada tubuh mereka dan akhirnya dipenuhi dengan nanah dan darah. Dan ini hadis menjelaskan kepada kita tentang masalah keadaan tubuh penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Nabi SAW pada saat menafsirkan firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 104, wa hum fiha kalihun, ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini dihitung hasan gharib atau hasan sahih. Yang artinya wa hum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat dalam neraka. Maka Nabi SAW menjelaskan makna ayat ini, wahum fiha kalihun. Nanti teman-teman kalau baca dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 104, ini maknanya agung sekali. Penghuni neraka nanti kalihun artinya cacat. Nabi SAW menjelaskan bagaimana sih kecacatan mereka. Kata Nabi SAW, tashwihin naru fatakallasu syafatuhul ulya hatta tablugu wasata ra'si wa tastarhi syafatuhus sufla hatta tadriba surratah. Ia akan dipanggang dengan api karena panasnya api tersebut akhirnya membuat bibirnya terkelupas dan membengkak bagian atasnya hingga melebar dan menutupi setengah kepalanya, dan bibir bagian bawahnya terkelupas dan melebar sehingga akhirnya mencapai pusarnya. Ya. Jadi ini bagaimana keadaan fisik mereka, gitu kan? Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya kena panas saja atau bengkak, orang sariawan atau kena bengkak, bibirnya membengkak atau digigit serangga misalnya, kita sudah rasa nggak nyaman. Bagaimana dengan orang yang bibirnya meluber kemudian membesar dan akhirnya bisa menutupi setengah kepalanya dan setengah perutnya. Jadi pemandangan yang sangat buruk. Ini memang tampang mereka begitu. Ya. Dalam kondisi disiksa, cacat lagi dalam kondisi seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Ibnu Majah dan Hafidz Al-Mundhiri mengatakan dalam Targhib dengan sanad yang bagus atau baik, Al-Harits bin Aqyas radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna min ummati man yadkhulul jannata bi syafaatihi aktsaru min mudar. Wa inna min ummati man ya'dhumu fin nari hatta yakuna ahada zawayaha. Sesungguhnya di antara umatku akan ada orang yang memasukkan surga dengan syafaatnya lebih banyak daripada suku Mudar. Suku Mudar ini suku Arab yang banyak sekali penghuni, banyak sekali anggotanya, bisa di atas 100.000 orang jumlah masyarakatnya, suku Mudar sendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih banyak daripada itu karena Mudar ini nama induk suku. Di bawahnya ada banyak suku-suku kecil gitu. Dan suku-suku kecil ini sudah banyak jumlahnya ribuan orang. Berarti banyak sekali. Kata Nabi SAW, nanti akan ada dari umatku karena amal solehnya banyak sekali, ibadahnya Masya Allah maksimal, dosanya sedikit gitu kan. Sehingga Allah berikan dia kesempatan memberikan syafaat. Karena sebagian ulama mengatakan syafaat pertolongan yang akan diberikan oleh seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah kalau dia sudah lolos secara pribadi timbangan amal,
maka berapa kadar pahala dia yang melampaui dosanya. Misal pahalanya 100 ribu, dosanya 1000, berarti ada 900 ribu misalnya gitu kan. Maka maaf 90 ribu. 90 ribu inilah yang nanti dia bisa menggunakan kadarnya memberikan syafaat kepada orang. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga ada orang memberikan kadar syafaat cuma 1 orang, mungkin cuma 1 orang, mungkin cuma sebagian pahala saja. Ada orang bisa menyelamatkan 2 orang, 10 orang, 70 orang. Tapi ada orang nanti dari umatku, tapi tidak disebutkan ciri mereka, bisa memberikan syafaat sampai seperti satu suku Mudar, di atas 100.000 orang. Dan sungguhnya di antara umatku juga ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama sehingga dia disiksa dalam api neraka, dan saking beratnya siksaan di neraka itu sampai tubuhnya dibesarkan dalam neraka sehingga tubuhnya menjadi salah satu sudut neraka itu. Jadi artinya karena ada juga dari umat Muhammad SAW, ini bukan orang kafir, umat beliau SAW yang akan disiksa seperti ini, dan ini buruknya tampang mereka. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara 2 pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Jarak pundaknya ke pundak kanan ke kiri itu jaraknya 3 hari perjalanan kuda tercepat. Dan ini bahasa lainnya seperti jarak antara Mekah sama Madinah, karena di zaman Nabi SAW perjalanan 3 hari 3 malam gitu kan. Ini pundaknya mereka membesar ya, dan ini hikmahnya ulama mengatakan makin besar fisik seseorang yang mau disiksa, maka makin banyak siksa yang kena kepadanya. Karena kalau makin kecil fisiknya, makin sedikit celah yang bisa disiksa. Tapi kalau makin besar, celah manapun dipukulkan sesuatu, maka dia akan rasakan rasa sakit. Makanya di sini disebutkan tentang besarnya tubuh mereka, gitu kan. Ada riwayat lain tidak disebutkan di sini. Nabi SAW pernah keluar dari Madinah menuju ke Mekah, dan sampai sekarang tentu ada gunung itu, namanya Gunung Jabal Hamir. Orang-orang Madinah mengetahui, dan saya pernah ditunjukkan oleh salah satu teman saya. Dia masyarakat Madinah tahu ada hadis Nabi yang berbunyi, waktu beliau keluar menuju ke Mekah, beliau menunjuk gunung itu mengatakan, gunung ini demi zat yang ubunku dalam genggamannya, pada hari kiamat pundak seorang kafir akan membesar seperti gunung ini. Dan gunung itu sangat besar. Antum kalau lewat dari Madinah ke Mekah, lewatin perbatasan checkpoint dari Madinah, sekitar berapa kilo sebelah kiri ada gunung besar mirip dengan punggung keledai. Makanya dikatakan Jabal Hamir, ya, gunung keledai. Seperti itulah Nabi SAW berikan ibarat pundaknya orang kafir, naudzubillah, di neraka Jahannam.